Baik, teman-teman, selamat datang di webinar ini. Sekarang juga jam 1 waktu Indonesia Barat. Silahkan untuk moderator atau fasilitator saya serahkan ke Mbak Santi atau Mas Yusuf. Terima kasih, Mas Jumadi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, teman-teman, kita sambil menunggu Dokter Diki, teman-teman boleh untuk merename namanya. Itu ada peserta Praditya gitu, Mbak. Jadi disebutkan nama dan dari mana gitu, supaya lebih mudah kita mengidentifikasinya. Tapi kalau tidak mau diubah juga nggak apa-apa gitu. Terserah teman-teman saja. Mungkin setidaknya bisa disepakati. Kalau di name-nya, ya Bang? Mungkin bisa disepakati nama / nama kota atau nama kabupaten. Iya. Nama, terus dari kabupaten atau kota mana, baru dari nama lembaganya. Nah, teman-teman untuk cara merename-nya bisa melihat di profilnya sendiri. Umpamanya saya namanya Yusuf K. Di pojok kanan atas ada 3 titik, itu diklik, dan di paling bawah ada tulisan rename. Begitu. Lalu silahkan di rename sesuai dengan kode tadi. Pertama adalah nama, yang kedua dari kabupaten atau kota mana, untuk teman-teman PL dan PS, atau KL jika ada, terus juga nama lembaga. Begitu, teman-teman. Lalu yang kedua adalah untuk sesi nanti saat materi dengan Dokter Diki, teman-teman jika mau bertanya, itu pertama boleh menggunakan jalur chatting dengan menuliskan pertanyaannya apa yang simpel saja. Tanya, COVID adalah apa gitu, umpamanya gitu ya. Begitu. Lalu mengacungkan tangan itu juga diperbolehkan. Jadi ada 2 alternatif, satu melalui chatting, yang satu teman-teman boleh angkat tangan. Angkat tangan. Nah, seperti yang saya lakukan itu raise hand akan langsung muncul di depan di layar teman-teman, di profilnya teman-teman. Dan setelah bertanya, silahkan mengklik lagi reaksi atau reaction dan turunkan tangan. Itu ada contoh, Taufan, PL Sragen, itu masih angkat tangan. Apakah ada yang mau ditanyakan, Mas Taufan? Baik, itu bisa terlihat oleh operator, oleh hostnya nanti. Begitu. Itu kalau teman-teman mau ngasih applause atau apa, itu ada di bagian dari reaction. Begitu teman-teman, sampai sini kita sekarang sudah ada 652 peserta. Yusuf. Ada puluhan pertanyaan. Oke. Yusuf. Ya, silakan Bang. Ya, satu lagi, karena ini kuotanya hanya untuk sekitar 1.000 dan ada potensi ini akan melebihi mencapai 1.500 bahkan lebih. Jadi kalau yang sudah masuk sewaktu-waktu nanti di tengah sesi terlempar keluar dalam tanda kutip karena signal, internet, dan lain-lain,
dan tidak bisa masuk kembali karena mungkin kuota yang terisi tetap 1.000, maka bisa beralih ke YouTube channel, YouTube link ya, mungkin bisa diinformasikan. Kembali Yusuf, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Ya, Mas Teddy sudah hadir? Halo, Mas Teddy. Saya cek dulu ya, apakah Mas Teddy sudah hadir? Iya, Mas Teddy sudah Pak Hussein sudah, Mas Pute belum, Mas Pute belum, Mas Farid sudah, lalu Kang Dian sudah. Oke. Oke. Ya, 2 menit lagi akan kita mulai. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang baru bergabung, silakan menuliskan nama, lalu dari kota mana dan dari lembaga mana. Jadi contoh untuk merename ada di profilnya sendiri, di tampilan sendiri, lalu ada di pojok kanan atas 3 titik, lalu di rename. Contoh Yusuf JKT Spiritia. Nah, jadi begitu. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama, bisa dari depan, dari yang tadi di namanya sendiri di tampilan layar, atau bisa juga di partisipan dengan mengklik partisipan, lalu lihat namanya teman-teman sendiri dan di rename di sana. Begitu, itu untuk memudahkan kita mengidentifikasi teman-teman berasal dari mana dan dari lembaga apa. Yang kedua adalah untuk bertanya
nanti ada 2 metode. Yang pertama adalah teman-teman dapat menggunakan chatting. Jadi tanya gitu, baru disebutkan pertanyaannya. Dan kalimat yang digunakan sesimpel mungkin karena pasti jumlahnya akan banyak. Di webinar ini kita bisa cukup untuk 1.000 orang. Jadi jika ada yang bertanya dengan bahasa yang simpel itu mungkin akan lebih memudahkan teman-teman panitia dalam melakukan rekap pertanyaan. Lalu yang kedua adalah dengan metode angkat tangan atau raise hand. Jadi silahkan lihat di paling bawah itu ada reaction. Nah silahkan diklik lalu ada raise hand atau angkat tangan. Dan jika sudah selesai maka silahkan di lower hand atau turunkan tangan. Nah, saat ini itu ada 4 orang yang raise hand. Ada Muhlisin Graphics, ada Stefania, ada Muhammad Soki, ada Ivan, ada Utari. Itu jika ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silahkan waktunya 1 menit. Atau hanya say hello ya. Kalau say hello, pakailah boleh pakai jempol, boleh pakai emoticon yang lain. Baik, kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Teman-teman semua dari seluruh Indonesia, baik dari petugas lapangan, ada PS, ada pengelola program, dan kawan-kawannya. Kali ini kita ketemu lagi di acara webinar series ini. Kita mau diskusi terkait dengan COVID. Kenapa tema ini kita angkat? Karena memang kebetulan sejak tahun lalu di Indonesia pandemi COVID ini itu menjadi semakin naik gitu ya, dan sekarang ini dikabarkan adalah gelombang kedua. Nah, tentunya COVID akan berdampak dengan teman-teman karena kita semua adalah orang yang rentan atau berisiko terhadap menularkan atau ditularkan COVID. Karena kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan teman-teman komunitas, dengan teman-teman di layanan, dan kita semua tahu bahwa di layanan itu adalah tempat yang infeksius atau berpotensi untuk menginfeksi penyakit. Nah, di sesi kali ini kita nanti akan ada bintang tamu, pakar dari Universitas Griffin di Australia, tapi beliau orang Indonesia. Nanti akan diperkenalkan lebih dalam oleh Mas Teddy, siapa itu Dr. Diki ya namanya. Teman-teman bisa bertanya atau bisa berdiskusi dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Diki nanti terkait dengan semua hal tentang COVID dan bagaimana interaksinya dengan resikonya dengan pekerjaan teman-teman. Oke, sebelum dibawakan oleh Mas Teddy, di sini ada Bang Daniel selaku CEO Spiritia. Kita minta 3, 4, 5 kalimat dari Bang Daniel untuk membuka acara. Semoga kita semua bisa mendapat manfaat dari kegiatan ini. Kepada Bang Daniel Marguari, kami persilahkan waktu 1,5 menit.
Ya, terima kasih Yusuf. Selamat siang semua teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Salam kenal bagi yang belum pernah bertemu dengan saya Daniel Marguari, biasa dipanggil Daniel. Saya dari Yayasan Spiritia yang bertanggung jawab penuh untuk semua program penanggulangan HIV yang kita laksanakan di hampir 200 kabupaten kota di Indonesia saat ini. Kami berdiskusi beberapa waktu yang lalu membahas bagaimana program penanggulangan HIV dapat terus dilaksanakan dalam situasi COVID. Namun selain itu kami juga berpikir langkah yang paling penting saat ini adalah bagaimana proteksi diri. Artinya kita semua yang bekerja, baik di kantor, di lapangan, di layanan kesehatan, di hotspot atau dimanapun berada, harus menjaga kesehatan kita supaya kita tidak tertular. Dan kemudian jika pun tertular, tapi tidak menularkan orang lain. Artinya dalam 1 tahun terakhir kita terus memfasilitasi informasi proteksi diri, bagaimana bisa melaksanakan program dalam situasi yang rumit saat ini. Tetapi di luar itu kami juga melihat ternyata masih ada sebagian dari kita, tim besar, keluarga besar Spiritia yang punya pemahaman berbeda, punya informasi yang tidak lengkap dan lain-lain. Sehingga kami merasa kita perlu menyediakan waktu untuk memberikan informasi dari sumber terpercaya, sumber yang informatif, yang berbasis informasi yang dapat diterima dan kita patuhi untuk kita jalankan. Kami mengundang Dr. Diki Budiman, beliau kandidat PhD yang sedang kuliah di Griffith University Australia. Kebetulan saya kenal beliau sudah seperti teman lama, sudah belasan tahun kami kenal. Dan saya kemarin WhatsApp, Mas bantu saya isi sesi di acara kami. Dan beliau dengan senang hati, Bismillah saya bisa bantu katanya. Dan terima kasih untuk itu Mas Diki. Saya barusan WhatsApp katanya sudah ada di dalam karena saya juga tidak bisa lihat ini. Sudah ya. Jadikan co-host pastinya, jangan sampai nanti takutnya Australia linknya tidak begitu baik nanti menjadi rumit. Teman-teman, itu saja dari saya. Salam sehat buat kita semua. Program penanggulangan HIV benar tetap perlu kita lanjutkan, tetapi menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan keluarga, dan tetap semangat menjaga kesehatan mental dalam motivasi bekerja yang positif, berpikir yang positif harus kita jaga, namun jangan sampai kita overprotective atau jangan sampai kita menjadi lupa diri dan tidak menjalankan protokol dengan baik. Itu dari saya, mudah-mudahan sesi ini akan bermanfaat buat kita semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dipersilakan untuk membuka video selama 5 menit. Nanti akan ada tim dari Mas Jumadi yang akan mengambil gambar natural saja. Jadi selama 5 menit ini silahkan ditampilkan videonya. Oh ya, dimulai dari saya. Ya, untuk memulai sesi, kami akan serahkan kepada Mas Teddy Holiludin, Dr. Teddy Holiludin, yang merupakan koordinator SR dari ELSA. Kepada Mas Teddy kami persilakan, over to you Mas Teddy. Terima kasih Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman sekalian. Terima kasih kepada teman-teman di Yayasan Spiritia yang telah memfasilitasi kita dalam diskusi yang sangat baik ini. Saya diberikan mandat untuk mengelola diskusi kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan tapi Dr. Diki sepertinya mungkin akan membersamai kita hingga pukul 14.30 nanti. Saya kira waktu yang masih sangat cukup bagi kita untuk nanti diskusi dengan Dr. Diki Budiman. Teman-teman yang saya hormati, kita beruntung karena di kesempatan siang hari ini bisa berdiskusi langsung dengan beliau, epidemiolog yang
yang ketika pandemi ini memulai di bulan sebenarnya sudah memprediksi bahwa akan ada gelombang pandemi di tahun 2020. Tapi saat itu ketika Dr. Diki menyampaikan prediksi-prediksi akademisnya itu, banyak orang yang tidak terlalu mempercayai, bahkan beberapa di antaranya menertawakannya. Sampai kemudian gelombang pandemi itu muncul, dan ketika pemerintah Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, tanggal 3 Maret, Dr. Diki menulis sebuah artikel yang dimuat saat itu di media nasional, ihwal prediksi kesiapan pemerintah Indonesia menghadapi COVID-19. Dan saat itu ia melihat bagaimana sesungguhnya pemerintah Indonesia sebenarnya ada kendala karena dalam soal disparitas yang sangat-sangat jelas sekali antar wilayah dalam soal status kesehatan dan kualitas ketersediaan maupun kapasitas pelayanan kesehatan, ada gap yang lumayan besar. Nah, tapi berkaitan dengan public policy mungkin tidak akan menjadi bahan diskusi kita pada siang hari ini ya, karena fokus diskusi kita lebih kepada bagaimana kita sebagai bagian dari relawan yang bekerja di isu HIV juga bisa bersama-sama selain melakukan tugas-tugas kita untuk melakukan pendampingan, juga memproteksi diri dari virus corona ini. Teman-teman, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Dr. Diki, saya Teddy Holiludin dari Yayasan Elsa, salah satu mitra Yayasan Spiritia, ingin mengenalkan secara singkat narasumber kita pada siang hari ini, yang mungkin di Griffith di Queensland sudah pukul 16 ya, kalau tidak salah ya selisihnya. Dr. Diki Budiman adalah PhD candidate di Griffith University. Beliau dokter dan juga researcher di Global Health Security and Policy di Center for Environmental and Population Health Griffith University di Queensland, Australia. Beliau lebih dari 20 tahun melakukan penelitian dan bekerja di khususnya berkaitan dengan penyakit menular. Beliau juga yang mengkaji SARS, lalu flu burung, flu babi, termasuk HIV. Jadi kita ada di ruang yang tepat untuk mendengarkan paparan dari seorang epidemiolog yang sangat qualified, tidak hanya memberikan masukan. Malaysia juga sering meminta pendapat atau masukan dari Dr. Diki. Untuk menyingkat waktu, saya beri kesempatan pada Dr. Diki 30 hingga 35 menit, begitu Dok. Setelah itu nanti kita lanjut dengan diskusi dari teman-teman yang nanti akan menyampaikan pertanyaan, baik melalui chat maupun melalui raise hand. Waktu saya persilahkan kepada Dr. Diki. Terima kasih Dr. Teddy, terima kasih Bang Daniel yang sudah diundang. Ada Pak Yusuf juga. Sebenarnya nama-nama kayak Pak Hussein ini udah lama saya karena saya dulu di Subdit HIV/AIDS gitu. Jadi teman-teman mungkin bahkan beberapa pernah ketemu saya kali kalau saya dulu masih dengan Mas Pandu kita bikin surveillance ya awal-awal 2000-an lah gitu. Jadi ya ini makanya begitu Bang Daniel undang, wah sekalian reuni lah buat saya di program HIV yang sudah sangat jauh berkembang. Bang Teddy punten nanti ingatkan kalau sudah 30 menit ya supaya Enggak. bisa efektif berdiskusi. Ya. Saya akan sebentar izin saya share screen. Ini saya nggak bisa, nggak muncul ya. Oh ini. Apa sudah muncul ya? Baik. Sudah Dok, sudah. Oke. Saya kecilkan dulu ini ya.
Bentar, ini saya kecilkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Di sini udah mau 4:30, 4:30, dan mungkin nanti setelah paparan ada, enggak, masih keburu nanti. Maghrib di situ 5:15. Tapi insya Allah masih bisa kita ini. Nanti saya sholat sebentar dan kita diskusi. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan apa dan bagaimana COVID-19 ini, dan nanti tentu kita lebih banyak diskusi saja saat ini. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang sifatnya umum untuk dan penting diketahui oleh teman-teman semua di lapangan, terutama karena situasi saat ini sangat rawan ya di Indonesia ini ya, dan saya mencoba menyampaikannya dalam hal yang umum ya, supaya mudah difahami oleh kita semua. Nah, pandemi COVID-19 ini penyebabnya tuh virus ya, Jadi kita tahu ya HIV juga kan penyebabnya virus ya. Dan penyakit ini walaupun pertama ditemukan 2019 lalu di China, bahkan pada Oktobernya ya, itu kan November tuh pertama diidentifikasi. Nah, Oktobernya tuh saya diundang pemerintah China, ada konferensi internasional tentang mencegah pandemi gitu. Oktober 2019 itu, jadi nggak cuma saya, ada ahli-ahli lain dari Eropa, Amerika. Nah, di kesempatan Oktober 2019 di Guangdong itu juga kita sudah mengidentifikasi bahwa keluarga coronavirus ini punya potensi jadi akan bisa menimbulkan wabah, pandemi, wabah raya gitu namanya. Ya seperti tadi Kang Teddy menyampaikan, ya tidak semua pejabat pemerintah, bahkan di China sendiri ketawa-ketawa. Saya ngobrol di ini, saya ingat benar sambil makan gitu, terus dirjen China itu bilang ke saya, di sini tuh semua dimakan dok, katanya gitu. Bahkan kalau meja ini kecuali yang kakinya 4, semua yang kaki 2 dimakan. Dia bilang cuma meja itu aja yang nggak dimakan, ya, sambil ketawa. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa memang tidak mudah menyampaikan masalah pengingat ini ya, bahkan jangankan pada masyarakat, pada para pejabat pemerintah saja. Saya tuh ya bulan Maret itu saya ngirim surat resmi, saya bikin surat ke, ya saya nggak sebutkan lah, maksudnya mengingatkan ya, karena ini berbahaya dan akan menimbulkan banyak kerugian. Nah, sekarang kita mengalami. Tapi di sini ya di Queensland ini ya saya juga terlibat kan, memberi masukan. Ya, pemerintahnya jangankan udah datang, belum datang aja mereka udah luar biasa persiapannya gitu. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya nggak terganggu. Nah, penyakit ini adalah yang menyerang saluran pernapasan, hidung, mulut ini. Nah, artinya berarti kalau kita tidak memakai perlindungan, datang di tempat yang rawan, ya manusia kan bernafas. Nah, ini makanya kalau namanya wabah ditularkan melalui saluran nafas, itu berbahaya banget karena gampang untuk menular ya. Nah, disebut pandemi karena semua negara di dunia ini nggak ada yang bisa aman dari pandemi, karena semuanya berisiko, karena semuanya belum memiliki kekebalan gitu. Ini makanya kita akan melihat penambahan kasus di Indonesia karena memang mayoritas belum memiliki kekebalan. Nah, kekebalan bisa didapat dua, satu dari vaksinasi, satu lagi karena terinfeksi. Jadi kita juga akan karena ini penyakit baru, kita akan banyak mendapat hal baru gitu. Jadi sekarang pun ya tadi saya pagi misalnya di BBC News World itu, BBC Dunia minta saya ngasih masukan apa update. Ya saya sampaikan update terbaru. Nah, saat ini ya saya juga sampaikan ke Indonesia, yang tadi banyak rekan-rekan media.
setiap hari kita akan mendapat hal-hal baru karena ini penyakit baru yang masih belum banyak juga kita ketahui, walaupun saat ini dibanding tahun lalu sudah banyak gitu. Sehingga jangan heran kalau ada perubahan strategi yang tadinya misalnya maskernya cuma satu, sekarang harus dua lapis gitu. Karena data menunjukkan efektif banget nih varian yang baru ini menularkan. Gejalanya secara umum memang seperti flu, ya kayak demam-demam meriang, nyeri badan, ada batuk, pilek, ya nyeri tenggorokan. Nah, sehingga orang jadi sulit membedakan karena kadang-kadang merasa saya kan ini siapa yang nggak pernah flu? Kita semua hampir semua kita itu pernah flu seumur hidup kita, sehingga ini menjadi tidak aware ketika gejalanya sering ya tidak beda dengan flu, itu akan membuat kita jadi merasa abai atau merasa aman padahal sebetulnya kita terinfeksi gitu. Nah, namun yang membedakannya itu gejala awalnya atau gejala yang ringan seperti itu. Tapi kalau tidak diatasi ketika orang itu memiliki resiko ataupun karena sesuatu hal dia jadi menjadi lebih berat, maka dia bisa menyebabkan fatalitas atau kematian. Ini adalah kenapa COVID ini menjadi pandemi. Satu, dia tadi virusnya baru, ya sehingga nggak ada yang kebal. Jadi walaupun kita imun, wah jaga imun ya, olahraga, makan, ya memang perlu imun, tapi kalau dia abai, ya terinfeksi. Itu udah ada risetnya. Marinir kan umurnya 20-an itu, di riset ya bagaimana umurnya muda kan bugar, tapi ketika kena ya ada yang sampai parah juga sampai ke rumah sakit karena memang nggak ada kekebalan gitu, karena ini penyakit baru. Kemudian dia juga bisa menyebar dari manusia ke manusia itu di seluruh dunia tanpa kecuali. Jadi nggak ada kecualinya, kecuali orang itu sudah meninggal ya nggak bisa gitu. Nah, kemudian gejalanya tadi seperti flu itu ya, dan ini sekali lagi yang membuat bahwa dalam rangka pencegahan kalau orang itu merasa memiliki gejala ini saat ini, ya sudah lebih baik di rumah saja gitu. Jangan kemana-mana, jangan bertemu orang karena itu akan berpotensi menularkan. Walaupun ya nggak bisa kita lihat dari dia batuk pilek dia pasti COVID, nggak juga gitu, karena ada perlu pemeriksaan dan juga tes tertentu. Ini yang dikaitkan dengan gejala, dan umumnya gejala itu timbul 5-6 hari setelah dia terpapar. Ya beda dengan HIV ya, HIV itu ya lama gitu. Ada window periodnya panjang banget. Kalau ini ada window periodnya tapi tidak lama. Nah, gejala ini COVID-19 ini dia ada karakter pada beberapa orang ya, kadang ada perbedaan ya, walaupun secara umum namanya gejala seperti flu tadi muncul ya dengan derajat yang berbeda, tapi ada orang yang bisa berat, bisa sama sekali nggak ada gejala. Ini menyesuaikan dengan tubuh manusia itu. Di situ imunitasnya ya mulai berpengaruh. Tapi bukan berarti kalau imunitasnya tinggi dia nggak akan terinfeksi. Enggak, karena nggak ada kekebalan. Tapi responnya ya bergantung pada kebugarannya itu, kesehatannya secara umum gitu. Nah, panas adalah gejala tersering. Selain ada batuk, ya, bersin dan lain sebagainya. Nah, masa penularan ini mekanisme atau cara penularan ini umumnya sekarang sudah semakin jelas melalui udara ya. Jadi bersin, bicara, teriak-teriak ya. Sentuhan itu karena ya orangnya ya jorok lah misalnya udah bersin segala macam, pegang-pegang jadi kena ke orang ya, dan orang itu juga megang lagi terus ke mulutnya, ke matanya, hidungnya. Nah, ini yang terjadi ya dan artinya itu ada kontak erat gitu, ada kontak erat. Nah,
pola penularannya ya seperti ini ya. Jadi kalau ada orang itu batuk bersin ya. Nah, ini kalau namanya batuk bersin itu makanya kenapa harus jaga jarak ya, karena masih bisa ya terbang dan nyampe ke orang itu dalam radius saat ini dianggap sampai 2 meter gitu. Ini yang akhirnya kalau itu terhirup sama orang ini ya dia akan terinfeksi gitu. Atau si cipratan dari batuk bersinnya tadi atau meludah misalnya ini ya mencemari permukaan. Ini yang kalau orang itu dalam waktu yang dekat, jadi masih basah gitu menentu, dan itu dia memegang juga mata, hidung, mulut ya bisa juga terinfeksi. Walaupun sekarang ini jumlahnya tidak sebesar kalau lewat udara ini, yang lewat udara ini yang paling penting gitu. Nah, oleh karena itulah penting banget kebiasaan mencuci tangan ya, mencuci tangan dan jangan sembarangan menyentuh permukaan apalagi di lokasi umum. Dan ini menyentuh hidung, mulut, mata ini menjadi sangat penting. Makanya cara proteksinya di sini adalah ya ini jaga jarak ya, kemudian juga selalu dijaga nih supaya nggak menyentuh hidung mulut ini dengan cara ya pakai masker yang benar-benar tertutup atau ditambah lagi dengan face shield itu ya yang nutup itu. Ini yang harus dilakukan. Nah, kemudian hal macam ya gunakan masker jelas ya. Kalau ini di sini nanti saya tambahin yang 5M nih ya. Jadi kemudian juga pola hidup atau pola makan sehat itu juga penting karena ya namanya sistem daya tahan tubuh ini juga akan tadi menentukan reaksi tubuh kita gitu. Dan tentu olahraga sebagian, tapi dalam saat ini olahraga itu ya lebih baik di rumah saja gitu. Nah, sejak sebetulnya pertengahan tahun lalu saya sudah menyarankan 5M ini. Jadi 5M ini bukan hanya menambah MM-nya saja ya, tapi karena berdasarkan penelitian masalah kerumunan, keramaian dan juga mobilitas ini, interaksi ini sangat berdampak dalam perburukan dari satu situasi wabah COVID-19 ini. Ini yang artinya ya kalau kita melakukan aktivitas saat ini ya harus melihat ini kerumunan, keramaiannya, mobilitas ini seperti apa gitu. Jadi kalau ada ya harus dihindari gitu untuk meredam penyebaran COVID-19. Nah, sekarang bagaimana diagnosa dari atau menentukan ini si orang ini kena COVID atau tidak ya? Tidak bisa dari sisi hanya itu dia batuk pilek pasti gitu. Seperti halnya HIV juga nggak bisa kan seperti itu. Kita nggak bisa mau menjudge seseorang bahwa dia akan dipastikan terdiagnosis karena harus ada ya pemeriksaan ya. Jadi tapi harus diketahui tes itu enggak serta-merta semua bergantung tesnya. Tetap harus ada pemeriksaan. Itu yang benar. Pemeriksaan ini ya anamnesa, pemeriksaan fisik sehingga nanti hasil dari tes diagnostik ini memperkuat gitu. Jadi bukan satu-satunya, dia harus memperkuat sifatnya. Makanya harus ada namanya anamnesa dulu dan juga pemeriksaan fisik. Nah ini jadi kayak ya ini masuk ke hidung. Saat ini sudah ada tes yang lebih lebih tidak invasif. Jadi dia hanya di hidung depan sini saja ya, tanpa harus masuk ke belakang bagian hidung atau kerongkongan. Nah ini makin ke sini ya tentu makin maju tes ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama kalau terinfeksi ya? Sebetulnya masa isolasi karantina 2 mingguan itu sudah cukup ya, sudah memadai untuk
dikatakan bahwa orang itu sebetulnya kalau sebetulnya udah 10 hari itu umumnya sudah tidak menularkan lagi pada kondisi secara umum. Jadi jangan dikhawatirkan kalau dia sudah menjalani isolasi karantina 14 hari terutama, ya sudah jangan dikhawatirkan bahwa dia akan menularkan lagi. Dan tapi harus diketahui ada beberapa kasus yang memang akan lama, bisa sampai 20 hari, ada bahkan berbulan-bulan ada juga gitu. Nah, itu tentu ada banyak faktor yang berpengaruh. Namun secara umum 80% atau 8 dari 10 orang, ya yang 8 ini umumnya ya biasa-biasa aja. Artinya bisa dilaksanakan terapinya, karantina, isolasinya di rumah dengan ya nanti masukan atau bimbingan dari dokter. Gitu. Nah, tentu yang harus diwaspadai pada saat isolasi karantina mandiri itu adalah risiko penularannya. Risiko penularannya pada anggota keluarga yang lain atau pada masyarakat, atau juga termasuk risiko perburukan. Gitu. Perburukan dari situasi atau kondisi si pasien yang menjalani isolasi karantina mandiri itu. Makanya kita lihat tuh sekarang banyak ada kasus kematian misalnya ya, di saat menjalani isolasi di rumah. Oleh karena itulah maka kita akan perlu ini mungkin terlalu ini, tapi intinya bahwa kita harus memperkuat ya respon kita tuh dari rumah-rumah gitu. Dan karena teman-teman ini ada komunitas-komunitas, saya ingin menyarankan bahwa mulailah harus ada di komunitas-komunitas, kelompok-kelompok ini ada yang menjadi semacam ya kadernya gitu. Ketika ada yang menjalani isolasi karantina di rumah, dia bisa menjadi penghubung dengan tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan kita sekarang ini sudah luar biasa lelah dan terbatas ya jumlahnya dibanding pasien. Nah, kader-kader ini ya ini bisa membantu yang sedang menjalani isolasi apa yang harus dilakukan, hindari apa yang terutama dipastikan tuh ya lihat suhunya, lihat saturasi oksigennya, lihat juga masalah tekanan darahnya kalau ada ya di situ. Kemudian juga kalau dia misalnya punya diabetes ya dilihat juga kadar gula darahnya dan apa dia makan minum obatnya secara teratur, ada keluhan lain. Nah, ini akan sangat membantu tadi mencegah yang di rumah-rumah ini jadi tidak satu dia tidak akan membebani vaskes. Kedua, dia walaupun menjalani karantina isolasi di rumah, tetap ada yang memantau, ya sehingga kalau ada perburukan bisa cepat segera diberikan saran awal atau akhirnya dirujuk gitu ke vaskes. Ini penting sekali. Gitu. Nah, kemudian juga kita perlu memahami bahwa dalam aktivitas sehari-hari ini karena masih banyak dalam situasi PPKM darurat ini pun ya aktivitas sosial ini masih terus terjadi. Nah, ini yang kita sebagai ya komunitas yang sudah lama ya, kita kan bergelut dalam aktivitas kunjungan rumah ya, meningkatkan literasi ini ya kita manfaatkan ini untuk memberikan literasi ini bukan hanya di kalangan kelompok kita saja, tapi ya ke sekitar masyarakat bahwa ya kenapa harus menghindari keramaian dan lain sebagainya. Ini yang penting ya untuk dilakukan. Karena semakin kita mulai dari diri kita sendiri, ya ini akan semakin banyak orang yang melakukan yang akan terbatas pergerakan dari si virus ini. Nah, di tengah situasi seperti saat ini, di mana pandemi ini kita belum terkendali, yang namanya infodemik, ya berita hoax, berita yang salah itu beredar begitu subur, ya klaim-klaim, perkataan ini segala macam. Nah, ini
sesuatu yang nggak usah diherankan, karena ya itulah, karena orang panik, karena biasanya bisa keluar rumah bebas, biasanya bisa cari uang bebas dan lain sebagainya. Sekarang tidak bisa, sehingga ketika ada berita yang mengarah ke wah ini bukan, nah itu jadi cepat diterima, bahkan lebih cepat menyebar dibanding yang sebenarnya. Tapi padahal itu merugikan, malah memperlama pengendalian pandemi kita sendiri. Jadi ada banyak mitos, tapi kita harus tahu mana yang sebenarnya. Nah, komunitas-komunitas seperti inilah yang akan sangat membantu memberikan penjelasan, ya, seperti bahwa sekarang, bahkan beberapa hari lalu saya ditanya media di Sumatera Barat, ya, bahwa ya itu katanya kata Pemdanya makanan, ya, makanan menular. Enggak begitu. Jadi COVID-19 ini penularannya tetap melalui ya pernafasan tadi, jalan napas, dan bukan dari makanan gitu. Penularannya bukan dari air, ya. Jadi penularannya ya dari udara, dari droplet, dari percikan segala macam itu. Dan kemudian ada bahwa saat ini virus misalnya tidak bisa menular di udara panas, ya. Tetap sama, mau panas, mau dingin, selama itu ada manusia punya reseptornya, penerimanya gitu, ya bisa gitu. Nah, bisa ditularkan oleh pandangan? Enggak seperti itu, ya. Itu berbeda, ya. Kemudian sinyal telepon, ya tidak. Banyak sekali hal-hal yang menjadi teori konspirasi yang harus diluruskan, ya. Dalam hal ini sekali lagi, ya, terus cek dan recheck terhadap berita itu menjadi sangat penting. Nah, masalahnya saat ini adalah ketika kita beraktivitas kesehari-hari, kita nggak tahu siapa yang bawa virus. Di Indonesia itu begitu, karena rendahnya kapasitas testing kita, gitu. Sehingga ini yang membuat risiko paparan namanya. Kalau saat ini, wah, namanya, saya nggak nyebutin tes positif, tapi hasil testing kita yang rendah ini sudah masih menunjukkan bahwa tiap di jaring kolam ikan kita itu ikannya banyak banget. Nah, ini artinya kalau kita ketemu 10 orang di luaran, ya setengahnya bisa bawa virus gitu. Dan ini berarti kita harus sangat hati-hati kalau keluar rumah, memakai masker 2 lapis dan jaga jarak, atau ya kalau nggak penting-penting nggak usah dulu saat ini keluar rumah gitu. Jadi itu sebagai kondisi terakhir. Nah, ini slide terakhir saya, ya. Jadi hal yang penting untuk kita lakukan saat ini adalah memberikan dukungan, ya, terhadap program pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena itu akan menguntungkan kita sendiri. Disuruh misal banyak di rumah, ya kalau memang bisa banyak di rumah, lakukan. Kalau terpaksa keluar rumah, lakukan proteksi tadi, ya, perlindungan dengan masker itu seperti kondom lah kurang lebih gitu, ya. Jadi dipakai yang benar, menutup tadi hidung dan mulut dengan rapat, ya. Baiknya sekarang 2 lapis, masker bedah di dalam, masker kain di luar, dan juga tahu cara pencegahan itu, ya, caranya ada, maksudnya sering cuci tangan dan lain sebagainya. Dan hal yang penting sekali adalah masalah tadi info yang salah harus benar-benar jangan mudah di sharing-sharing, ya, dibagi-bagi, karena itu akan mengganggu kualitas pengendalian pandemi kita, bahkan merugikan kita sendiri. Mungkin demikian, kita lebih banyak nanti diskusi saja. Saya kembalikan ke Dr. Teddy. Ya, terima kasih Kang Diki atas paparannya. Ada banyak pertanyaan sebenarnya di chat room, mulai dari hal yang fundamental sampai yang agak spesifik.
Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di ruangan chat, saya memberikan kesempatan kepada 4 hingga 5 orang teman-teman untuk bertanya langsung. Silahkan raise hand, nanti saya tunjuk. Satu ada Rizky Christian, lalu Iin, Lidiawati Lestari, John Srikandi, Mahda. Sudah ya, 5 orang ya. Oke, maaf yang lainnya mungkin bisa bertanya di ruangan chat dulu. Sebelum saya berikan kesempatan kepada nama yang saya sebut, satu yang saya ingat, Kang Diki, dalam wawancara dengan The Columnist, Kang Diki sempat menyebut satu hal yang menurut saya menarik, menggelitik saya. Tidak banyak teman-teman dari kalangan dokter maupun tenaga kesehatan yang mampu menuangkan hasil kajiannya secara alamiah dalam bentuk tulisan populer. Nah, Kang Diki itu salah satu dari yang sedikit itu. Nah, mungkin ini juga bagian dari literasi yang transformasi pengetahuan yang penting untuk menjangkau lapisan yang lebih populer, tidak hanya kalangan yang segmented. Mungkin ini nanti direspon nanti aja Kang Diki. Tadi nama-nama yang tadi, Rizky silahkan singkat saja ya. Rizky, pertanyaannya apa kepada Dr. Diki? Nanti Dr. Diki akan menjawab. Silakan, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari SSR LKKNU Kalsel. Jabatan saya sebagai PL LSL. Saya mau bertanya, Dok. Saya baru mendengar berita setelah vaksinasi katanya memudahkan si virus COVID ini masuk gitu katanya. Itu aja, Dok. Oke, ya Rizky, setelah vaksin justru virus lebih mudah masuk. Satu, Rizky dari LKKNU Kalsel, terima kasih. Lalu yang kedua, John Srikandi ya. John dari Srikandi Pasundan. Ya. Dari Srikandi Perintis, sorry. Ya. Kan nama saya sebentar. Kedengaran suaranya? Ya. Kedengaran ya? Oke, jelas. Kedengaran. Saya John dari Srikandi Perintis, Kota Cimahi. Saya izin bertanya, Dok. Untuk sebelum kita ketahui pandemi ini kan kita harus tahu dulu nih awal mula si COVID-19 ini dari mana sih gitu. Apakah ini virus-virus yang sebelumnya seperti flu burung atau flu yang lain menjadi suatu istilahnya mutasi virus lah menjadi COVID-19. Kemudian awal mula ditemukannya itu dari mana sih, Dok? Itu aja sih. Oke, terima kasih John. Lanjut, Iin dari Kebumen, silakan. Ya, silakan Iin. Unmute. Ya, terima kasih. Selamat siang dokter. Saya mau bertanya ini ya dok, tentang ODA ya dok. Ini kan banyak teman-teman ODA yang ditolak untuk vaksin. Harus apa yang harus ditunjukkan agar mereka bisa dapat vaksin dok? Karena sebagian kemarin bisa vaksin dan sebagian kemarin tidak bisa vaksin ditolak untuk vaksin, seperti itu dok. Dan itu sampai sejauh mana maksud saya untuk ODA-nya itu bisa vaksin dok? Apakah CD4-nya harus berapa? Terima kasih. Oke, ini untuk vaksinasi bagi teman-teman yang positif HIV sekaligus menjawab banyak pertanyaan serupa di chat room ya. Lalu yang keempat, Ade Manopo, silakan. Ade Manopo.
Ade Manopo. Iya, Pak. Ya. Ya. Halo. Ya, Ya. silakan. Pak, apakah orang yang hidup dengan HIV itu lebih cepat terkena virus COVID-19 atau tidak ya, Pak? Baik, ada itu saja pertanyaannya. Ya, Itu aja, Pak. terima kasih. Lalu yang terakhir, saya lupa. Ya, Aldi. Ada Aldi? Aldi kalau tidak ready ada Arif. Arif mau bertanya? Arif Arsyad? Halo? Halo? Ya. Arif Arsyad mau tanya? Aldi Mas masuk tuh. Aldi masuk. Silakan Aldi dari Red Line. Silakan Aldi. Ya, perkenalkan saya Aldi PLLSL dari Redline Indonesia, wilayah intervensi di Tulungagung. Dok, saya mau tanya, untuk pasien HIV dengan CD4 di bawah 200 apa bisa divaksin? Karena ada beberapa teman itu tidak berani vaksin karena CD4-nya. Ya. Oke, ini vaksinasi untuk syarat vaksinasi untuk teman-teman yang positif ya, Dok. Saya kira pertanyaan ini cukup baik. Kang Diki mau jawab dulu? Ada 4 pertanyaan dari chatroom, tapi mungkin terlalu banyak ya. Mungkin direspon dulu, nanti termin kedua khusus untuk pertanyaan-pertanyaan dari ruang chat. Silakan, Kang Diki. Oke, enggak, Nun. Ini saya tulis oleh takut lupa. Ya, pertama dari Rizky ya tentang vaksin, bagaimana kaitannya dengan virus. Jadi gini, vaksin ini pertama sama seperti vaksin lain, jadi sifatnya itu memancing sistem pertahanan tubuh. Jadi tubuh kita disuntikan namanya antigen, ada yang dimasukkan. Antigen itu hanya untuk merangsang ketika dia sudah masuk dan berkontak dengan sel, ya hilang gitu. Seperti kita ya makan aja gitu, ya makan minum ya hilang, akhirnya ya dibuang gitu, enggak akhirnya membuat si tubuh kita itu terinfeksi. Itu prinsip dari vaksin, namanya antigen itu merangsang timbulnya antibodi, menimbulkan sistem pertahanan tubuh. Sehingga ketika sudah timbul pertahanan tubuh ya, dan itu harus perlu waktu ya, misalnya kalau bicara Sinovac atau AstraZeneca dia harus menunggu sampai 2 kali suntikan sehingga memiliki proteksi yang maksimal. 2 minggu setelah suntikan kedua. Nah, disitulah akan memiliki proteksi yang optimal sesuai uji klinisnya. Tapi ya tidak 100% karena ini namanya vaksin itu produk kesehatan yang sama dan produk lainnya nggak ada yang sempurna. Makanya nggak boleh abai dengan 5M. Termasuk pemerintah tetap melakukan 3T. Jadi seperti itu. Jadi jangan dianggap bahwa virusnya itu akhirnya jadi mudah terinfeksi. Enggak. Mudah misalnya ada orang sudah divaksin, dia udah 2 kali terinfeksi ya. Karena satu, sekarang kita menghadapi varian virus yang jauh lebih ganas, ya, cepat menular, bahkan pada orang yang sudah divaksin juga, ya dia seperti saya sampaikan dalam beberapa tulisan saya, seperti virus HIV, dia seperti ninja gitu, bisa mengelabui sistem pertahanan tubuh kita sehingga orang yang sudah divaksin itu akhirnya tetap juga terinfeksi. Bahkan penyintas juga terinfeksi. Bahkan ada yang sebagian meninggal. Itu memang terjadi karena karakter dari si virusnya itu sendiri, terutama yang varian Delta ini. Ya, mudah-mudahan itu menjawab. Kedua dari John ya, Cimahi. Awal mula COVID. Jadi penyakit wabah ini timbul sebetulnya karena perilaku manusia itu sendiri. Ya.
Jadi kalau bicara virus, virus itu di dunia ini ada 1,6 juta jenis virus. 1,6 juta jenis virus itu virus A, B, C, sampai jumlahnya jadi 1,6 juta. Kalau jumlah virus itu bisa triliunan, banyak banget. Tapi jenis virus 1,6 juta kurang lebih. Dari 1,6 juta itu, setengahnya atau 800 ribuan itu bisa berpotensi menyebabkan infeksi pada manusia. Gitu. Nah, dari 800 ribuan itu, manusia, para ilmuwan hingga saat ini baru mengetahui 1%-nya saja. Ya, diantaranya HIV, sekarang ada SARS-CoV-2, ya itu baru 1%-nya. Jadi kalau gitu 90% ya masih banyak di alam liar, di hewan, ya terutama ini. Nah, ini ya, yang artinya ancaman kita banyak. Ketika kita ini melanggar dan merusak keseimbangan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan, nah virus yang misalnya nih di Kalimantan nih, yang nanya orang Kalimantan, oh bukan. Ya, di Kalimantan hutan atau Sumatera hutan ditebang. Nah, itu pasti ada hewan ya yang akhirnya punah atau berkurang habitat. Nah, si virus itu yang ada di hewan itu yang akan mencari host atau inang atau tuan rumah baru. Nah, ini yang terjadi pada SARS-CoV-2. Ya, ketika di satu titik itu dia akhirnya loncat dari hewan ke manusia. Itulah makanya kenapa penyakit yang menjadi wabah ini banyaknya memang zoonotic virus namanya, asal muasalnya dari hewan. Jadi kalau di hewan sendiri itu udah lama banget, udah ribuan, mungkin puluhan ribu tahun. Seperti virus HIV juga seperti itu, ya. Dan itu asalnya masuk kategori zoonotic virus, adanya di hewan sebetulnya lama. Jadi itu awal mulanya. Jadi jangan menganggap bahwa ini adalah dari bobolnya laboratorium dan lain sebagainya. Karena kalau bobol ya berarti kita pasti ada negara yang bisa cepat mengendalikan ini, nggak usah harus khawatir menutup diri. Nah, karena ya, kalau namanya bikin senjata biologi ya pasti udah ada ini ya. Tapi ternyata nggak ada sekarang. Dan kebetulan saya peneliti Global Health Security, jadi itu. Kemudian ke berikutnya dari IIN ya, bahwa ODA ya ini juga berkaitan dengan yang kedua inilah kerentanan ya ataupun HIV ya. Jadi ODA ini UNN sudah ngeluarin sebetulnya bahwa ya vaksinasi ini penting buat ODA ya, berapapun CD4-nya. Ya, karena apa? Karena ODA masuk dalam ya berisiko tinggi ya ketika terinfeksi, sehingga dia dianjurkan, UNN sudah menganjurkan itu untuk ODA ini regardless berapapun CD4-nya dia harus mendapat vaksin. Nah, yang menjadi kekhawatiran di lapangan tentu karena juga tidak semua tenaga kesehatan ini paham ya. Sama di sini juga yang begitu ini ya langsung aja dikasih semuanya tanpa melihat siapa CD4 berapa dan lain sebagainya. Nah, untuk yang HIV ini kenapa berisiko itu ya karena begini, kan ini sama seperti halnya penyakit virus lainnya. Kalau kita daya tahan tubuhnya tidak memadai, ya menjadi bergejala parah itu akan lebih besar potensinya. Oleh karena itulah, maka proteksi dari vaksinasi itu menjadi sangat penting. Jadi, dan jangan lupa ketika memang sudah divaksinasi sendiri, ya namanya 5M, pencegahan termasuk ya obatnya itu ya tetap rutin ya. Seperti halnya ya sama. Yang diabetes, yang hipertensi pun seperti itu, mereka harus secara rutin mengkonsumsi obat. Mungkin itu secara singkat, Kang Teddy, saya kembalikan lagi ke Kang Teddy. Ya, terima kasih, Kang Diki. Saya
membacakan beberapa pertanyaan yang ada di ruang chat. Ya. Pertama dari Nur Faisal dari Sulawesi Selatan, ingin nanya perbedaan antara MERS, SARS, dan COVID-19 dan kenapa coronavirus lebih membahayakan. Itu satu dibandingkan sebelumnya misalnya, dibandingkan dengan virus-virus yang pernah sebelumnya ada. Lalu yang kedua dari Eki dari Kalimantan Timur, ini mungkin tadi sudah dibahas ya, berkaitan dengan vaksinasi bagi teman-teman yang positif HIV. Apakah ada ketentuan CD4 dan viral load yang pas? Karena banyak teman-teman juga yang teman-teman yang positif HIV ingin vaksinasi juga. Yang ketiga dari Firman, Firman tanya, kenapa jenazah COVID dimakamkan dengan protokol yang sedemikian ketat? Bukankah virus itu akan mati jika inangnya mati? Dengan analogi HIV ya, dengan seperti Oda misalnya yang meninggal didiamkan 4 jam baru bisa dipulasarakan dengan normal. Kenapa kok COVID untuk kasus COVID beda? Lalu yang keempat, ini kan ada banyak multivitamin di pasaran yang dipromosikan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Lalu apa sih sebenarnya, bagaimana kita memahami sedemikian banyaknya tawaran multivitamin tersebut kaitannya untuk meningkatkan imun kita? Dan yang terakhir ini dari teman dari Peduli Kasih Semarang ingin nanya, kenapa badai cytokine storm itu dok, bisa terjadi pada saat pasien sudah dinyatakan negatif COVID, jadi imunnya nyerang ke tubuhnya sendiri, dan apakah karena infeksi saluran pernafasan yang sudah sangat berat atau karena ada faktor lain? Itu Kang Diki beberapa pertanyaan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Pertama, tadi saya nggak nulis namanya, tapi misalnya kaitan gini. Jadi sebenarnya coronavirus sendiri itu ada ribuan virus dari coronavirus, keluarga coronavirus. Banyak sekali. Nah, di antara ribuan itu yang sudah terdeteksi berapa belas tahun, berarti 2002 lalu, kebetulan juga saya sedang di sini waktu itu, di Griffith ini, SARS itu, kemudian MERS ya juga, MERS ini yang juga di Timur Tengah ya, yang dari hewan juga itu dari unta kan salah satunya, kemudian sekarang COVID-19. Nah perbedaannya ya semuanya sama-sama hewan, ya. Tapi ada perbedaan asal muasal hewannya, ada perbedaan. Tapi semuanya zoonotic virus namanya, atau berasal dari hewan. Virus ini dari hewan. Dan yang membuat dia itu menjadi pandemi, ya, tadi yang salah satu slide saya disampaikan bahwa ya dia bisa menginfeksi manusia karena ada reseptor di manusia yang membuat dia itu bisa melekat. Ya, ini yang disebut dengan ada mahkota itu, yang disebut mahkota itu, yang akhirnya si mahkota itu nempel di reseptor ACE2-nya manusia. Nah itu yang membuat akhirnya virus ini bisa menginfeksi. Kalau itu nggak ada, ya nggak bisa dia. Jadi itu syarat. Ya syaratnya sudah terpenuhi, dia ada kemampuan itu si virus ini. Dan juga dia efektif dan bisa menyebabkan wabah ini karena ditularkannya dari saluran nafas, sehingga lebih mudah menjadi wabah. Nah ini nanti berkaitan dengan nanti pertanyaan yang HIV ya, karena kalau HIV kan bukan lewat saluran nafas, ada port di entry-nya, ada pintu masuknya, luka ataupun apapun ya, dan ada cairan tubuh pada tubuh yang
menjadi mekanisme moda transmisi atau penularan, sehingga ya dia ya tidak secepat yang lewat udara. Namanya udara siapapun kan sangat berkaitan dengan udara karena manusia ini bernapas. Itulah sebabnya kenapa coronavirus ini akhirnya menjadi sangat tadi yang saya sampaikan di waktu saya diundang di urutan teratas, salah satu di atas, karena mekanisme penularannya lewat udara ini. Jadi orang ramai segala macam, dia batuk-batuk ya gampang banget nyebarnya. Kan kalau HIV ya nggak begitu. Itulah yang membedakannya. Gitu. Nah, dan sehingga tidak dalam kategori seperti itu. Nah, kemudian ini tentang jenazah, ya jenazah. Jadi dalam pandemi, situasi wabah raya seperti ini, dunia itu punya standar global. Jadi WHO dengan Palang Merah Internasional ya, itu punya standar kalau ada wabah raya, itu mekanisme penguburannya, pemulasarannya itu sudah ada standar internasionalnya, globalnya, yang antara lain harus ya maaf saya harus sampaikan harus kayak dibalsem gitu ya, dipakai plastik itu, karena ini ada potensi ya penularan melalui cairan ya dari tubuh, dan juga kan orang meninggal ini ya tetap dia mengeluarkan udaranya gitu. Jadi apalagi kalau ketekan gitu ya. Kalau dokter-dokter udah tahu lah kalau kerja forensik itu. Nah, makanya dia harus di wrapping gitu, seperti di wrapping gitu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam kantong khusus. Kantong khusus ini sebetulnya tidak wajib. Yang menjadi wajibnya yang di wrappingnya, tapi kan ini lebih ke etika dan lain-lainnya, sehingga kalau masuk kantong ya orang tidak ini loh, oh itu seperti kan dulu di awal-awal kita lihat kan ada komentar, oh sampai begitu tuh ya, memang seperti itu standar globalnya. Karena apa? Karena si virus ini akan mati setelah si inangnya mati, tapi dia akan tetap hidup kurang lebih 3 hari. Gitu. Karena dia kan ada di selnya itu akan bertahan diperkirakan di 3 hari, paling lama ya 4 hari paling lama. Jadi setelah itu ya udah selesai gitu, tidak terus hidupnya. Namun dalam masa yang rawan itu ketika dari dia di pemulasaran maupun ketika dikuburkan, itulah yang meminimalisir potensi penularan. Nah ini ada asal muasalnya, atau kalau di ini ada asbabun itu terjadinya waktu wabah Ebola ya, di Afrika, di mana orang yang wafat ini ya ada seremoni, dipeluk-peluk, dicium. Nah ini jadi wabah. Nah ini yang sekarang akhirnya diperbaiki, yang sebetulnya 2 tahunan lalu lebih diperbaiki dengan standar seperti ini. HIV ya tidak seperti itu, karena dia tidak masuk dalam golongan penyakit wabah. Sekarang kan udah bukan pandemi HIV itu ya, epidemi, dan dia tidak masuk dalam kategori ini. Mudah-mudahan menjelaskan. Artinya setelah dikuburkan ya udah 3 hari nggak jadi, akan mencemari air, tanah dan lain sebagainya. Nah kemudian multivitamin ya. Begini, kalau ya saya juga, begini, keluarga saya juga banyak, termasuk anak saya terinfeksi juga ya, di Indonesia, karena nggak di sini anak saya. Nah tapi ya saya treatment sesuai standar global, standar dunia ya. Artinya kalau treatmentnya itu apa? Kalau isoman ya, apalagi tidak ada masalah komorbid dan sebagainya, ya istirahat, cukup minum, usahakan tiap hari ada elektrolit lah ya. Kalau ada air kelapa yang bagus ya. Kemudian kumur ya, kumur itu karena kan ini ada
nyeri biasanya. Bisa dengan betadine kumur. Kalau nggak ada juga pakai garam anget, udah bisa gitu. Itu yang saya sampaikan, nggak usah lah. Karena ada anak saya nggak, aduh mau ya kepake betadine, pakai garam anget. Nah, itu mengurangi nyerinya. Kemudian harus banyak minum, karena virus seperti COVID ini menguras air, menguras cairan tubuh. Nah, makanya termasuk orang yang divaksin, ya. Orang yang divaksin itu juga sama karena dia diberikan. Jadi kalau namanya vaksinasi itu, tubuh itu seperti menerima seperti mengalami infeksi buatan, sehingga tubuh memberikan reaksi yang hampir mirip sama ketika terinfeksi. Nah, itu yang melatih tubuh. Nah, salah satunya ya dulu juga perlu banyak cairan. Si virus ini menguras cairan, sehingga orang yang terinfeksi termasuk yang di isoman itu seringkali kering, mulutnya merasa kering dan nyeri. Nah, disitulah harus banyak minum. Ya. Karena memang tubuh itu mengeluarkan sekresi air ludah itu untuk membuang virus. Ya, virusnya dibuang lewat cairan tubuh sebetulnya. Gitu. Nah, oleh karena itu harus cukup minum, cukup istirahat. Ya. Tadi kumur, kalau mau bersihkan hidung ya bersihkan hidung. Nah, sekarang bagaimana multivitamin? Ya multivitamin kalau bisa dibeli yang umum-umum juga, yang ya mohon maaf banyak kan bla 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 mart kita kan banyak ya yang umum-umum aja. Mau vitamin sudah ada riset, misalnya vitamin C, ada D, ya, kemudian zinc juga sebetulnya masih pro kontra, tapi ya tidak ada masalah, multivitamin aja, umum aja, cukup satu saja, apalagi kalau buah-buahannya udah beraneka warna, setidaknya 5 warna, ya itu sebetulnya udah nggak perlu vitamin gitu. Jadi yang penting tadi istirahat dan terus obat-obat lain nggak perlu, saya nggak ada, saya ngasih ke keluarga saya obat-obat aneh yang sekarang di Indonesia ramai-ramai, nggak ada. Di sini juga sama, di paling obat paling bantu ya obat flu, obat batuk, sudah gitu. Yang lainnya nggak ada gitu. Jadi nggak perlu panik berlebihan, khawatir berlebihan. Yang penting tadi ya istirahat, ya, karena ini memang perlu untuk dilakukan, dan makanan yang bergizi gitu. Jadi jawaban saya intinya multivitamin ya silakan apa saja, tidak ada yang khusus dan tidak perlu yang mahal-mahal juga. Gitu. Kemudian terakhir adalah masalah badai sitokin. Ya. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa selama isolasi karantina, mau itu mandiri maupun di tempat yang terpusat, masa rawan itu umumnya terjadi di hari ke-5 sampai hari ke-10 untuk yang secara umum. Tapi riset lain mengatakan bahwa bahkan sampai hari ke-20 ketika orang itu memang sebetulnya tanpa dia sadari dia memiliki faktor risiko. Faktor risiko itu umumnya punya diabetes, obesitas, ya, kemudian punya hipertensi, kemudian juga ini D-dimernya yang lebih dari 1 sebetulnya. Ini yang klinisi akan melihat. Jadi tapi bukan city value itu, bukan ya, nggak ada kaitan dengan city value. Jadi ini yang tentunya makanya perlu sekali yang sifatnya kunjungan rumah atau pemantauan. Mungkin demikian Kang Teddy. Iya, Dok, mohon izin masih ada 10 menit, ada 2 pertanyaan lagi ya, Dok, boleh ya? Boleh. Ada 10 menit. Yang pertama, ini Santi nanya, ya pengalaman, kalau ada pasien yang sudah melakukan isolasi mandiri, Dok, selama 10-14 hari, tapi di hari ke-10, 11, 12 itu masih ada batuk pileknya. Itu harus gimana? Katanya kan rekomendasi WHO kalau sudah 14 hari itu udah nggak harus dites ulang. 1. Lalu yang kedua dari Iis, dari Kebumen. Iis tanya, yang namanya herd immunity itu apakah bisa
terbentuk secara alamiah, ataukah harus karena vaksinasi atau harus berasal dari yang terinfeksi? Itu dok, 2 pertanyaan. Terima kasih. Pertama, masalah 10-14 hari, ya betul memang secara statistik rata-rata kalau sudah 10 hari itu tidak menularkan. Namun harus diingat bahwa sekarang kita ini menghadapi varian Delta. Ya, varian Delta ini memang viral load-nya, ya jumlah virusnya itu lebih banyak. Dan walaupun tidak serta-merta berkaitan dengan keparahan, tapi pada beberapa orang bisa mengalami gejala yang lebih lama, gitu. Gejalanya, keluhannya, batuknya, pileknya, lemes-lemesnya. Tapi bahwa dia potensi menularkannya, ya umumnya sudah selesai di hari ke-10 gitu, secara umum. Sehingga ini yang membedakan, bahwa dia ada mengalami, bahkan begini, lebih setahun pun ketika ada yang kematiannya bukan karena COVID, kematian karena yang lain, setelah setahun di otopsi, kemudian diotopsi terus diperiksa parunya, masih terdeteksi ada si virusnya di paru. Jadi ini kebetulan pertanyaan ini saya akan menyampaikan bahwa ada potensi long COVID ya, yang disebut dengan gejala COVID-nya tuh lama, ya, baru hilang. Tapi dia udah nggak menularkan, enggak. Tapi gejalanya ada faktor beberapa gangguan di organ, di tubuhnya ini yang masih menetap, masih ada. Nah ini perlu nanti konsultasi dengan rehab medik, gitu. Perlu dengan dokter untuk perbaiki. Nah ini kasus yang juga sudah mulai banyak. Artinya jangankan setelah 14 hari masih batuk, ada yang berbulan-bulan masih malahan kelemahan otot dan lain sebagainya. Nah ini yang sekali lagi pesan pentingnya adalah bahwa kenapa pencegahan itu penting, karena kita nggak tahu dampak jangka panjangnya, lamanya, termasuk kenapa vaksinasi itu penting, ya seperti ini untuk memproteksi. Ya tadi saya menambah juga tentang CD4 ya yang ODA. Memang ada literatur yang mengatakan ya yang paling rawan dan harus segera ya, risiko tinggi untuk perlu segera divaksinasi itu kalau CD4-nya di bawah 50 gitu. Nah, karena dia jangan bisa berisiko. Tapi ada juga yang literatur lain ya mau 50 mau sampai 200 ya pokoknya lakukan saja. Tapi kalau saya pribadi ya artinya semuanya gitu, semuanya penting untuk divaksinasi kecuali ada keluhan umum ya. Keluhan umum itu begini, kalau vaksinasi itu yang akan dilihat itu terutama fungsi jantung paru. Ketika misalnya dia datang aja udah ini jangankan yang ODA, yang umum pun ya nggak boleh dulu. Jadi status kondisi umum menjadi sangat penting, terutama dilihat fungsi jantung paru. Naik tangga udah susah ya itu harus diperbaiki dulu kondisi umumnya baru nanti divaksin. Nah makanya selama vaksinasi itu penting karena nggak akan ada yang bisa 100% di daerah itu di semua divaksin karena akan selalu ada orang yang memang belum mungkin atau nggak mungkin divaksinasi. Kayak orang punya penyakit autoimun sulit. Itu ini yang tadi akan bicara yang badai sitokin ya tadi. Badai sitokin. Saya udah jawab belum? Badai sitokin ini ya artinya jadi kalau bicara imunitas pada COVID-19 nggak semuanya menyelesaikan, bukan selalu berarti bagus itu. Kematian itu banyak juga karena imunitas berlebihan, respon tubuh yang berlebihan ini membuat ya namanya badai sitokin itu jadi yang malah bikin sesak karena begini gambaran sederhananya itu ketika kan yang dari semua otopsi ini sekalian saya menjawab hoax ya. Kematian pasien COVID bukan karena interaksi obat, bukan karena penyakit apa? Oh ini karena komorbid mati ya enggak begitu. Jadi kalau nggak ada COVID, komorbidnya nggak jadi fatal gitu.
bahkan pada orang yang sehat, yang tadinya nggak punya tekanan darahnya normal, terus kemudian gula darahnya normal, dia bisa meningkat gitu karena si COVID ini merusak organ. Nah, ketika dia merusak organ di jaringan organ paru ini, namanya tubuh itu kalau namanya melihat musuh, sel-sel tubuh itu nyerang dengan cara apa? Ya, sel-sel itu keluar. Nah, hasil dari perang itu di dalam saluran nafas kita ini jadi banyak eksudat itu ya cairan, sisa-sisa cairan jadi dahak dan segala macam. Kayak seperti ya mohon maaf saya sampaikan misalnya kita ini ada nanah. Nanah itu adalah produk perang tubuh kita melawan satu bakteri infeksi. Nah, ini terjadi di ini bukan nanah tapi reaksi inflamasi ya peradangan di dalam saluran nafas kita yang akhirnya orang itu udah susah nafas, cairannya banyak keluar eksudatnya. Ya akhirnya jadi sulit bernafas, ya, gagal bernafas. Itu yang disebut dengan badai sitokin itu kurang lebih seperti itu. Dan terakhir tentang herd immunity ya bahwa begini kalau bicara herd immunity ini adalah proteksi komunitas, proteksi kelompok masyarakat. Itu terjadi lama banget ya. Kalau gambarannya ketika pandemi atau wabah smallpox itu untuk akhirnya tercapai herd immunity lebih dari 100 tahun. Polio tercapai herd immunity lebih dari 50 tahun. Bicara riset vaksin HIV udah 30 tahun ya ditunda juga masih gagal. Jadi herd immunity itu bukan sesuatu yang dalam pandangan kita 5 tahun 4 enggak begitu, lama banget. Itu herd immunity. Nah, yang dibicarakan banyak negara saat ini mencapai 80%, 70%, itu namanya ambang batas herd immunity-nya gitu. Angkanya saja karena kalau sudah tercapai, ya bukan berarti otomatis sudah tercapai herd immunity. Enggak juga, karena ada syaratnya. Salah satu syarat yang belum bisa dijawab oleh dunia saat ini adalah seberapa efektif vaksin yang ada, yang diberikan ini bisa mencegah penularan. Kalau nggak efektif, ya lama banget itu. Atau bahkan kalau ternyata dikit banget, ya bisa-bisa nggak ada kekebalan komunitasnya. Dan ini bisa nggak herd immunity itu tanpa vaksin? Nah, bisa, tapi itu namanya pembunuhan. Itu namanya pembunuhan. Karena artinya seperti ya sekarang kemarin-kemarin kan di Swedia, sempat juga Amerika, nah termasuk Inggris, ya banyak yang meninggal. Dan 100 tahun lalu penyakit yang kurang lebih serupa COVID-19 ini juga bisa selesai karena ya terjadi kekebalan komunitas secara alamiah ya dengan kematian lebih dari 100 juta. Indonesia saat itu hampir 3,5 juta yang meninggal ya waktu 100 tahun lalu. Dan di India juga sama, kan ada pertanyaan dari media asing pada saya ketika saya diminta pendapat tentang India. India menurun luar biasa, vaksinasinya belum ini. Ya dia salah satunya karena terjadi kekebalan alamiah itu. Yang meninggalnya itu ratusan ribu tiap hari. Nah, kita mau seperti itu ya jangan. Kita nggak mau seperti itu kan, nyawa ini nggak bisa karena mereka penduduknya 1,4 miliar. Sampai Sungai Gangga itu luar biasa penuh itu. Nah, jadi itu yang terjadi ya, Bu. Jadi bukan karena ivermectinnya India itu ya, karena terjadi juga di beberapa kotanya herd immunity secara alamiah tadi ya, kematian yang tinggi. Mungkin demikian Kang Teddy, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih Dok. Sebelum meninggalkan forum, Dr. Diki barangkali mau ada hal yang ingin disampaikan kepada kami khususnya ya, relawan yang selama ini bergiat dengan HIV baik sebagai pendamping maupun teman-teman yang melakukan mobilisasi untuk melakukan tes di tengah situasi seperti ini. Barangkali ada yang disampaikan, Dok? Ya,
Terima kasih Kang Teddy, nanti Bang Daniel juga. Jadi pada semuanya bahwa kita ini punya peran penting ya, karena begini, jangan sampai pandemi ini melahirkan masalah baru ya. HIV ini masalah yang sudah kita perjuangkan dan masih menghadapi masalah, sehingga keberlanjutan teman-teman dalam meneruskan tugas ini menjadi sangat penting ya, karena minum obat ini, apalagi program banyak kita kan ada metadon, ada ya ARV dan lain sebagainya, tidak boleh terganggu sebetulnya. Namun harus diingat bahwa kita harus juga melindungi diri, keluarga dan orang lain. Nah, dengan cara apa ya? Tadi lakukanlah 5M ya, jangan mentang-mentang kita sama-sama teman dan lain sebagainya. Ya banyak kumpul-kumpul. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi memakai masker saat ini penting dengan 2 lapisnya ya, masker bedah di dalam, masker kain di luar, dan menutup ini hidung dan mulut. Kemudian kedua adalah selalu mencuci tangan ya, selalu mencuci tangan, apalagi sudah dari lapangan dari mana, dan jaga jarak ya. Jaga jarak ini saat ini setidaknya 2 meter, dan jauhi kerumunan keramaian ya, dan juga batasi mobilitas. Jadi kalau tadinya harus tiap hari ya usahakan sekarang ya udah dalam seminggu 1-2 kali saja, dipersingkat, dicari cara yang lebih efisien ya, supaya meminimalisir pergerakan dan meminimalisir kontak. Jadi begitu. Nanti mungkin kalau masih ada pertanyaan yang tidak terjawab, Kang Teddy bisa WA saya atau dari Bang Daniel juga silakan, nanti saya bisa jawab voice note biasanya saya sampaikan. Mungkin demikian. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih ya Mas Diki. Sama-sama Bang Daniel. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya di sini udah maghrib, jadi saya harus segera. Waalaikumsalam. 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 Iya, teman-teman kita. Waalaikumsalam. Iya, teman-teman kita masih ada setengah jam ke depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung. Iya, teman-teman. Sehat-sehat semuanya ya. Ya, semua sehat. Salam dari Bandung. Alhamdulillah sehat. Salam. Sehat semua. Salam. Beda. Iya, sehat. Salam. Iya. Saya soalnya ke bawah ya. Oke, teman-teman. Ya, sebelum ditutup, teman-teman, sebelum ditutup, masih ada waktu 30 menit ke depan. Mohon teman-teman masih stay karena kita masih ada 30 menit ke depan. Sebelum ditutup, kami minta kesediaannya kepada pertama Mas Farid Hafifi dari Yayasan Mahameru Jawa Timur. Mas Farid, ya, Mas, bisa memberikan catatan atas diskusi kita pada siang hari ini, siang hingga sore hari ini. Nanti dilanjut dengan Mas Pute masing-masing ya 5 menit gitu ya, Mas Farid. Ya, Mas Farid, kami persilakan Mas Farid Hafifi. Ya, Mas Teddy, terima kasih sekali atas kesempatannya. Jadi menurut saya tadi sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Dr. Diki terkait dengan informasi ini. Memang kalau kita berpikir waktunya memang mungkin masih kurang panjang ya, karena tadi kalau dilihat masih banyak pertanyaan dan kemudian memang yang sebagian yang terjawab begitu. Nah, tapi yang menarik tadi menurut saya ada satu tips yang disampaikan Dr. Diki terkait dengan
kita harus sering minum banyak gitu, karena sifat dari virus ini tadi menyerap air, kalau tidak salah begitu yang saya tangkap tadi. Jadi ini menjadi bekal kami untuk dengan kawan-kawan di lapangan, paling tidak teman-teman juga bisa mengedukasi teman-teman penerima manfaat agar yang mereka kebetulan terinfeksi COVID untuk memperbanyak minum air. Ini menjadi salah satu kata kunci yang tadi saya cukup harus ingat begitu. Kurang lebih begitu, Mas Teddy. Ada hal menarik yang kami catat hari ini. Terima kasih sekali. Terima kasih Mas Farid. Mas Putu Aryatama dari Peka, Jawa Tengah, silahkan menyambung, Mas Putu. Silakan Mas Putu. Ya, terima kasih Mas Teddy. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Yayasan Sehat Peduli Kasih di Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya menyampaikan banyak terima kasih kepada Spiritia dan para mitra, juga kepada Dr. Diki yang sudah memberikan pencerahannya terkait dengan COVID-19. Ada beberapa catatan, tapi paling tidak ada dua hal yang saya catat. Yang pertama adalah menjaga diri kita, terutama kawan-kawan di lapangan, dari diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan, terhadap penularan COVID-19 ini sangat penting, karena dimulai dari diri kita, keluarga dan lingkungan ini akan mencegah penularan yang lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling terakhir tadi sampaikan Dr. Diki, yaitu kurangi mobilitas ya. Jadi teman-teman di lapangan apabila tidak sangat penting atau urgensinya tidak sangat harus turun ke lapangan, sebaiknya teman-teman menghindari tempat-tempat yang bisa menjadi pusat penularan seperti layanan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kita kembangkan variasi atau strategi terkait dengan pekerjaan kita di masa pandemi ini. Kurang lebih itu Mas Teddy, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putu. Kang Dian dari PKBI Jawa Barat, Kang Dian Mardiana, boleh masuk memberikan catatan-catatan atas diskusi kita siang hingga sore kali ini. Kang Dian, silakan. Oh, Kang. Sebentar Kang Dian. Panitia mohon dibantu Kang Dian di unmute. Oke. Iya, terima kasih Kang Teddy. Ini tadi apa namanya di mute terus sehingga keluar saya nggak keluar. Ya, rambutnya baru Kang Dian. Mumpung WFH Kang Teddy jadi apa namanya mengurangi sampel. Baik, terima kasih atas waktunya. Rambutnya divaksin. Ya. Divaksin. Terima kasih tentunya pada Spiritia ya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih juga buat Dr. Diki Budiman atas ilmunya dan juga sharingnya ya. Saat ini kita sedang menjalankan tugas yang mulia, kawan-kawan semua, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Nah, tugas mulia ini memang mendorong kita untuk tidak bisa terhindar dari berinteraksi dengan banyak pihak dan banyak orang kan gitu. Nah, tetapi tadi juga Abang menyampaikan di awal, proteksi diri dalam melaksanakan tugas sehari ini, baik di tingkat manajemen dan khususnya juga di tingkat lapangan, ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, persoalannya nih, ketidakpahaman antara mitos dan fakta sering membuat kita menjadi overprotective, serba ketakutan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa menjalankan tugas dengan baik ini. Artinya di sisi lain kita harus proteksi diri kita, keluarga kita, tapi di sisi lain kan juga ada tuntutan tugas yang mulia ini. Nah, melalui kegiatan-kegiatan edukasi seperti ini, Kang Teddy, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan.
Walaupun saya yakin dengan durasi waktu sharing yang terbatas ini masih banyak hal yang mesti kita perdalam lebih jauh gitu ya. Dan mudah-mudahan kita tidak puas lah dengan informasi atau sharing ilmu dari Dr. Diki Budiman tadi, sehingga kita mencari lagi lebih banyak lagi. Nah, dengan pengetahuan ini ya, kita bisa menjalankan tugas harian kita dengan lebih bertanggung jawab dan tentunya riang gembira. Jadi tidak dipenuhi oleh rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tapi kita tahu betul bagaimana sih kita bisa terhindar dari COVID-19 ini dan tetap bisa memaksimalkan tugas-tugas kita dengan baik. Kata kuncinya itu menurut saya adalah knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Terima kasih Kang Teddy. Sami-sami Kang Dian. Hatur nuhun. Pak Hussein bisa melanjutkan poin-poin yang disarikan dari diskusi kita pada siang kali ini, Pak Hussein dari Yayasan Pelita Ilmu. Persilakan. Baik, terima kasih Kang Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih apresiasi kepada Yayasan Spiritia. Hampir 1000 ya, saya lihat di Zoom nih, di YouTube mungkin juga lebih. Ini salah satu webinar peserta yang terbanyak juga ya, edukasi tentang COVID. Baik sekali. Terima kasih tadi dengan Kang Diki. Kita selama ini dengar di TV ya, dan ini nggak main-main dari Griffith. Kita udah dengar informasinya. Di awal tadi Dr. Diki sempat menyampaikan informasi-informasi edukasi saintifik terkait COVID yang berubah gitu ya. Artinya protokolnya itu berubah dari waktu ke waktu, dari sejak awal pandemi. Ya, seperti penggunaan masker dulu hanya yang sakit katanya, kemudian sekarang ini harus pakai, kemudian sekarang berlapis seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita ini harus terus update informasi begitu. Salah satunya melalui kegiatan ini supaya kita menjadi tidak salah melangkah, kemudian kita bisa menjadi sumber mengatasi hoax gitu. Hoax dan mitos-mitos. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Ini perlu disampaikan begini, kita semua ya teman-teman ini para teman PL di lapangan begitu. Selama ini kan mengedukasi soal HIV penting sekali kan, agar orang jangan sampai tertular. Tapi mungkin peran kita sekarang kita coba tingkatkan lagi dengan melalui edukasi seperti ini, menjadi agen penyampai informasi juga tentang pencegahan COVID ya, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, maupun untuk dampingan-dampingan kita begitu di lapangan. Ini menjadi penting. Kita juga menjadi agen, karena ini kasus sudah makin tinggi ya sekarang di Indonesia, sehingga kita bisa berperan lebih jauh, melangkah lebih jauh. Terus satu hal lagi, sekarang ini kita dengar ya, rumah sakit penuh begitu kan, jangan sampai sakit. Kalau sakit repot, karena rumah sakitnya penuh kan begitu. Nah, karena itu menjadi penting juga kita agar bisa bergerak di hulu nih, jangan sampai orang jadi sakit. Edukasi menjadi penting. Selain itu, isolasi mandiri ya. Mungkin tadi Pak Diki sempat menyinggung, isolasi mandiri ini sekarang menjadi penting. Tapi isolasi mandiri yang penting ini sekarang ini harus yang nyaman dan aman, begitu. Supaya kita jadi tenang menjalani isolasi mandiri, sehingga tidak ada kepanikan. Nah, karena itu juga perlu pemahaman-pemahaman bagaimana isolasi mandiri yang aman dan nyaman. Mudah-mudahan Yayasan Spiritia juga bisa membantu ya kita semua teman-teman men-share informasi-informasi tentang hal tersebut, karena udah banyak juga ya dari kita ini sekarang ini mungkin sedang menjalani isolasi mandiri. Jangan sampai salah juga, kita udah mulai dengar kasus ini sekarang ratusan orang meninggal di rumah saat isolasi mandiri. Nah, ini mungkin karena keterlambatan bergerak, salah untuk menghitung dan menerka situasi dirinya gitu. Nah, ini menjadi hal yang penting juga, jangan sampai terjadi. Terus tentang vaksin, ya tadi sempat Kang Diki menyampaikan ini menjadi hal yang penting sebagai ikhtiar ya. Ini penting nih kata ikhtiar, karena kadang-kadang kita terlalu sombong ya. Kita merasa mampu tanpa vaksin, kemudian menyalahkan vaksin begitu.
Tapi tawakal biar bagaimana harus diawali dengan ikhtiar begitu. Jangan salah itu. Nah, ikhtiar kita dalam hal ini buat mencegah itu adalah dengan vaksin. Karena itu kita harus jangan ragu untuk vaksin, termasuk ngajak keluarga kita, lingkungan kita untuk mau divaksin. Ya, herd immunity tadi Kang Diki bilang masih lama, tapi paling tidak kita berusaha untuk melindungi diri kita lah pada saat ini. Ya. Saat ini kan baru kurang dari 10% Indonesia yang divaksin kan, padahal harus 70%. Nah ini ukuran-ukuran itu juga masih jauh begitu. Kemudian teman-teman ODA ya tentu harusnya memanfaatkan sekali mengenai fasilitas vaksinasi ini. Kita harus melakukan upaya-upaya memberikan pemahaman kepada layanan kesehatan yang mungkin masih ada yang menolak ODA untuk divaksin begitu dengan berbagai alasan. Nah, padahal hak itu harus didapatkan ya bagi teman-teman ODA. Itu UNAIDS juga mengatakan bahwa vaksin bagi ODA itu bisa dilakukan dan ini memang salah satu hal yang penting juga begitu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya ya tentu mudah-mudahan kita semua mampu menjalani peran kita ini ya dalam program HIV/AIDS ini sebaik-baiknya. Jadi pandemi memang ada di sekitar kita, tapi mudah-mudahan kinerja dan kualitas program kita tetap terjaga dengan berbagai strategi yang disusun saat ini begitu, dan baik dari tingkat PR, SR, SSR maupun IU. Terima kasih Kang Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Farid, Mas Pute, Kang Dian, dan Pak Husen. Catatan diskusi kita siang hari ini membantu saya untuk meng-highlight diskusi yang luar biasa ini. Selaku moderator, saya pertama-tama mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin ingin memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu tidak cukup bagi saya untuk memfasilitasi teman-teman, dan mohon maaf juga bagi teman-teman yang menuliskan pertanyaan di chat, tidak bisa dibacakan semuanya. Tapi hal yang penting saya kira selain apa yang disampaikan Pausen, Kang Dian, Mas Pute, Mas Farid, serta Dr. Diki, bagaimanapun juga situasi ini memang mengharuskan kita untuk mendesain ulang strategi kita di lapangan agar selain tetap membantu teman-teman penerima manfaat untuk mengakses layanan, untuk mengakses obat dan yang lainnya, kita sebagai orang yang juga memfasilitasi mereka juga secure dari virus, sehingga awareness atau kesadaran akan hal tersebut penting setidaknya ada di kita. Kedua, jika ada kesempatan untuk mengakses vaksin, segeralah diakses, karena sekarang pemerintah kabupaten kota sudah membuka akses vaksin untuk semua kalangan. Jadi itu adalah bagian penting yang saya kira bisa membantu kita untuk meningkatkan imun. Lalu yang terakhir, Kang Diki menekankan bahwa penting kiranya bagi kita untuk memilah mana hal yang benar secara saintifik, mana yang masih diragukan kebenarannya secara akademik. Mengingat ketika pandemi muncul, begitu banyak informasi berseliweran, semuanya menjadi ahli, dan kadang menjadi lebih ahli daripada mereka yang expert. Oleh karenanya pandemi ini mengingatkan kita untuk mengakses informasi yang terpercaya dari orang-orang yang memang punya keahlian di bidangnya. Nah, informasi yang disampaikan Dr. Diki setidaknya membuat teman-teman lebih aware atas informasi yang lebih informatif dan kredibel. Saya kira itu ya sebagai penutup dari saya selaku moderator. Sekali lagi saya ucapkan
teman-teman Yayasan Spiritia, kepada Dr. Diki, kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Yayasan Spiritia akan secara reguler ya membekali kita informasi yang kredibel, yang berkaitan dengan apa yang selama ini kita laksanakan, sehingga menambah kapasitas kita khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan pengetahuan. Dari saya sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang kurang dalam memfasilitasi diskusi ini. Saya kembali kepada Mas Yusuf selaku MC. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali ke Mas Ucup atau Mbak Santi. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah